Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Yulianti dari D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Yang pertama, saya akan menyebutkan kelenjar-kelenjar yang ada di sistem endokrin secara urut dari atas sampai bawah. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari, yang kedua ada kelenjar pineal, yang ketiga ada kelenjar tiroid, yang keempat ada kelenjar paratiroid, yang kelima ada kelenjar timus, yang keenam ada kelenjar adrenal, yang ketujuh ada kelenjar pankreas, yang kedelapan ada kelenjar ovari, yang kesembilan ada kelenjar testis. Selanjutnya, hormon dan fungsi yang dihasilkan dari tiap-tiap kelenjar. Yang pertama ada hipofisis, kelenjar hipofisis atau pituitari yang terletak di otak, menghasilkan hormon growth hormone atau hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan tubuh, mengendalikan pertumbuhan otot dan tulang. Lalu hipofisis ini ada 3 lobus. Yang pertama bagian anterior ada growth hormone untuk mengendalikan pertumbuhan tubuh. Lalu ada TSH yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan aktivitas sensorik. Lalu ada ACTH yang berfungsi merangsang korteks ginjal. Lalu bagian tengah yaitu ada MSH yang berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit. Yang ketiga ada bagian posterior, ada ADH yang berfungsi untuk mengatur air yang melalui ginjal, dan ada oksitosin yang berfungsi untuk mengatur kontraksi uterus. Yang kedua ada kelenjar pineal, terletak di dekat pusat otak, menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk menimbulkan rasa kantuk dan mengatur irama tidur alami. Yang ketiga ada kelenjar tiroid, terletak di depan leher, menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh, menghasilkan energi. Yang dibedakan menjadi dua, yaitu tetraiodothyronin dan triiodothyronin, yang berfungsi meningkatkan transkripsi sejumlah besar gen melalui aktivasi reseptor inti, dan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan, merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan pernapasan, mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh, meningkatkan kecepatan reaksi kimia di hampir seluruh sel tubuh. Lalu ada hormon kalsitosin yang berfungsi dalam mengatur keseimbangan kalsium di tulang. Lalu ada hormon tiroidin yang berfungsi membantu tumbuh kembang berbagai kegiatan saraf. Yang keempat ada kelenjar paratiroid yang terletak di samping leher atau di kelenjar gondok, menghasilkan hormon paratormon atau PTH yang berfungsi untuk mengendalikan metabolisme kalsium dan fosfat. Yang kelima ada kelenjar timus yang terletak di dada, menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh. Lalu yang keenam ada kelenjar adrenal, terletak di ginjal, terdapat hormon adrenalin dan non-adrenalin. Keduanya berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Lalu ada hormon aldosteron yang berfungsi untuk meningkatkan natrium dan menurunkan kalium. Lalu ada hormon kortisol yang berfungsi untuk mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu ada hormon androgen yang mengatur kinerja atau fungsi organ reproduksi pria. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas, yaitu terletak di pankreas, menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dan metabolisme glukosa. Lalu ada hormon glukagon yang berfungsi untuk pemecahan glikogen yang tersimpan di hati, mengaktifkan hepatic glucogenesis. Lalu ada hormon somatostatin yang berfungsi menghambat menurunkan insulin dan mengurangi mobilitas lambung, usus, dan kantong empedu. Lalu ada pankreatik polipeptida yang belum diketahui fungsi dan apa yang menyekresinya. Yang kedelapan ada kelenjar ovari yang terdapat di ovarium, yang menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi dalam menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Dan ada hormon progesteron yang berfungsi menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Yang kesembilan ada kelenjar testis yang terletak di skrotum. Kelenjar ini menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi dalam pembelahan sel germinal untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Lalu LH berfungsi menstimulasi sel
Leydig untuk mensekresi testosteron. FSH berfungsi menstimulasi sel sertoli. Estrogen berfungsi menyekresi suatu protein pengikat androgen yang mengikat testosteron. Selanjutnya ada penyakit atau kondisi patologis yang terjadi pada gangguan dari tiap-tiap kelenjar. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari, yaitu adanya penyakit gigantipisme atau kelebihan growth hormone yang terjadi pada anak-anak. Lalu ada akromegali sama kelebihan growth hormone, tetapi terjadi pada orang dewasa. Biasanya di beberapa bagian seperti kepala, rahang, dan lain-lain. Lalu ada hipopituitari, yaitu kekurangan growth hormone, yaitu tubuh menjadi pendek. Lalu ada GHD atau growth hormone deficiency yang penyakitnya juga sama, kekurangan growth hormone. Lalu yang kedua ada kelenjar pineal, yaitu penyakit insomnia karena kekurangan hormon melatonin, adanya sulit tidur. Lalu ada penyakit pada hati dan disorientasi karena adanya kelebihan hormon melatonin. Yang ketiga ada kelenjar tiroid, yaitu penyakit hipertiroid atau kelebihan hormon tiroksin seperti penyakit mixedema atau BB meningkat. Lalu ada hipotiroid atau kekurangan hormon tiroksin seperti kreatinisme atau tubuh menjadi cebol. Lalu yang keempat ada kelenjar paratiroid, yaitu penyakit hipoparatiroid karena kekurangan hormon PTH sehingga adanya kejang dan masalah pada ingatan. Lalu ada hiperparatiroid karena kelebihan hormon PTH sehingga terjadi tulang rapuh atau keropos. Yang kelima ada kelenjar timus, yaitu jika kekurangan hormon timosin maka akan ada daya tahan tubuh yang melemah. Lalu jika kelebihan hormon timosin maka menyebabkan autoimun. Yang keenam ada kelenjar adrenal, yaitu penyakit sindrom Cushing karena kelebihan hormon kortisol, adanya moon phase dan buffalo hump. Lalu adanya Addison, yaitu kekurangan hormon kortisol dengan kulit dan lapisan mulut ada bercak-bercak gelap. Lalu yang ketujuh ada kelenjar pankreas, yaitu penyakit hiperglikemia, yaitu kadar gula tinggi sehingga kekurangan hormon insulin. Contohnya penyakit diabetes mellitus. Lalu ada hipoglikemia, yaitu gula darah rendah sehingga persediaan insulin berlebih atau kelebihan insulin. Contohnya penyakit insulinoma, yaitu tumor memproduksi insulin. Yang kedelapan ada kelenjar ovari, yaitu penyakit hiperestrogenisme karena kelebihan estrogen beresiko kanker payudara, kanker rahim, dan lain-lain. Lalu ada penyakit sulit hamil karena kekurangan estrogen, adanya pencegahan proses ovulasi. Yang kesembilan ada kelenjar testis, yaitu penyakit hipogonadisme karena kekurangan hormon testosteron, adanya perilaku seksual berlebih, adanya gangguan ereksi secara tiba-tiba, dan adanya gangguan lemah syahwat. Lalu ada penyakit hipergonadisme, yaitu karena kelebihan hormon testosteron. Pada pria ini bisa terjadi penyakit kemandulan karena sperma di dalam air mani itu menurun sehingga terjadinya kemandulan. Lalu ada penyakit pembesaran dada pada pria. Lalu ada gangguan ereksi spontan dan meningkatnya gairah seks. Sekian pembahasan tentang sistem endokrin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.